Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Anam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-Nabiyyu akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'na bi barakatihi wahdina husna bi hurmatihi wa'limna bi tariqatihi wa mu'afati minal fitani. Wa qala Tuhan ayat Allahumma akrimna min al-fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur 'alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Hadratul karamun, Bapak-bapak dan ibu serta saudara-saudara sekalian, jamaah masjid Babu Salam di perumahan Taman Lavender yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Babu Salam, Baitus Salam ya, Baitus Salam. Yang sama-sama kita hormati segenap tokoh masyarakat di perumahan Taman Lavender, wabil khusus Bapak Erwin kita. Saya tidak asing dengan KRB kami ini Bapak Ibu. Dan saya baru ketemu hari ini pada beliau ini, ternyata beliau orang Batam Center, orang Taman Lavender. Karena beliau hari-hari sering jumpa sama kami, terutama di hari Jumat ya Pak ya. Terutama di hari Jumat kami sering ketemu di Bimo Bengkel. Nah, beliau ini adalah aktif kegiatan keagamaan, terutama khususnya ketika Jumatan itu, karena sering saya jumpai itu di masjid Bengkel Bengkel. Bapak Thohir, betul ya Pak ya? Saya ingat karena namanya ini sama seperti saudara saya. Di Bapak Akbar ada namanya Ustadz Thohir. Al-Hafidh juga sama-sama seperti saya. Kemudian segenap tokoh masyarakat, orang tua kami, Bapak Ibu, terutama tim Kopang Mahadrum, Kopang ini ya, tim Kopang Almaratus Solihah yang dibawa pimpinan oleh Ibu Mega tadi. Mudah-mudahan dengan lantunan-lantunan sholawat tadi, terutama grup Kopang dan umumnya kita semua kelak di akhir masa nanti mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, pertama dan yang paling utama terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik itu hidayah, inayah maupun taufiknya, baik itu nikmat iman,
nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Walaupun tadi kata Pak RW kita masih berada di suasana pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah warga dan masyarakat Taman Lavender pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nyatanya hadir semua di sini. Semua masih ada 4 perumahan. 4 perumahan di sini ya. Masya Allah, luar biasa. 4 perumahan, 1 masjid ya. Kayak ini 1 perumahan ada berapa warga? 1 perumahan ada berapa warga? Berapa kakak? 300 lebih lah Pak. 300 lebih, 1 perumahan Pak ya? Ada 4 perumahan. Oh gitu, berarti 4 perumahan ada 1.000 kakak? Tidak sampai 1.000. Kalau 1.000 kakak yang hadir cuma segitu, berapa persen yang bisa? Mudah-mudahan saja dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kami ucapkan dan kita dengarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau Allah yaumil mahsyar nanti, dan semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami boleh enggak perkenalan dengan Bapak Ibu? Boleh ya Bu ya? Enggak boleh ya Bu? Kalau enggak boleh aku kurang malu. Boleh ya Pak ya? Karena tadi disampaikan oleh protokol di sini kita berada di tanah Melayu, jadi harus pakai pantun. Walaupun kami berada di tanah Melayu, tapi kami bukan orang Melayu, kami nggak bisa pantun Pak. Kami nggak bisa pantun, maaf Pak Khairul. Kami hanya bisa pantunnya itu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Semakin cepat, semakin bagus, tidak bertele. Itu saja yang saya bisa Pak. Dan nanti insya Allah saya akan praktekkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi nama sudah disebutkan oleh pembawa acara, juga Bapak TKM, juga Bapak RW, bahwa nama saya adalah ada tambahannya sedikit, kurang di tulisan itu Pak Yai. Ya, kurang. Ada Ahmadnya sebetulnya. Ahmad Kahfi ya, itu aja. Ya, jadi nanti tanpa orang tua ini Ahmad dari mana? Kemudian kami tinggal di Tanjung Sembuang, tempatnya di Perumahan Persero Bapak Ibu, Kecamatan Batam, Kota Batam juga sih. Sebetulnya kalau sama Bapak Tauhid ini sudah tidak asing lagi, ya. Dia cukup kenal, tapi kayaknya beliau juga belum tahu rumah saya. Ya. Saya juga tidak paham kalau beliau bertempat tinggal di sini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimanapun juga aktivitas saya, ya, kegiatan rutinitas saya itu hanya sama bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Kalau di Batu Ampar ada beberapa majelis taklim dan majelis zikir ibu muslimat, ibu fatayat dari warga Nahdlatul Ulama. Insya Allah mungkin tidak asing lagi sama kita. Dalam binaan kami di Kecamatan Batu Ampar, dalam seminggu ada 4 majelis taklim. Di hari Kamis kami di Raudhatul Jannah setelah sholat zuhur. Di hari Jumat kita ada di Al-Maghfirah. Kemudian di hari Sabtu kita ada di Al-Khadijah. Dan di hari Minggunya, terutama hari ini nanti tepat jam 12 siang, kami ada di Minggu 3. Itu di wilayah Batu Ampar. Sistem ngajinya tidak bergantian, tidak kita ganti ustaz, tidak kita ganti kiai. Jadi pancol saja tiap minggu aja terus, nggak mau ganti-ganti. Karena takutnya kalau ganti-ganti nanti beda penjelasan, beda keterangan. Yang ustaz bukan ustaznya, yang ustaz bukan kiainya, tapi yang ustaz adalah muridnya. Makanya di Batu Ampar 4 majelis taklim ibu-ibu yang ini juga bergabung di BKMT. Itu bergabung ya. BKMT bergabung. Di BKMT kita Batam sudah bergabung. Sudah lama lah belum. Biasanya di rumah-rumah ada pengurusnya dari BKMT. Itu bergabung semua. Jadi sininya kalau
dalam satu majelis taklim, satu minggu Ustadz ini, satu minggu berikutnya Ustadz ini, minggu berikutnya Ustadz ini, atau bulan ini minggu ini, bulan ini Ustadz ini, bulan depan Ustadz lain lagi, bulan depannya lagi Ustadz lain lagi, itu rata-rata yang konslet muridnya, yang bingung muridnya, saking bingungnya nggak ada sedikit pun yang netes di dalam hatinya. Saking bingungnya, tidak ada satu keterangan atau penjelasan yang bisa masuk di dalam hati ibu-ibu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, ini rata-rata seperti itu. Karena apa? Karena beda orang, beda ustadz, beda keterangan. Paham ibu? Paham bapak? Bapak buktikan saja. Maulid Nabi ini undang saya, Maulid Nabi yang akan datang undang ustadz lain, mesti keterangannya beda. Ini mohon maaf, kita belum berbicara masalah paham-paham yang ada di Batam, Bapak Ibu. Ya, ini baru hanya satu opsi saja. Ya. Walaupun itu satu opsi, tapi keterangan dari satu persatu orang itu jelas yakin berbeda. Namun kami berharap dengan perbedaan-perbedaan ini tidak menimbulkan satu mufarokoh, ya, berpecah belah tidak. Tapi justru ini akan bisa menambah ukhuwah, yaitu yang terjadi dalam perkenalan kami di Kecamatan Batu Ampar. Kemudian sedikit banyaknya kami berkiprah di Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar khususnya, dan umumnya ada di Kota Batam. Jadi bisa di Batu Ampar kami masih menjabat Rois Suriah Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Ampar. Kemudian di Kota Batam kami sebagai wakil Rois Suriah, ya, dari Nahdlatul Ulama Kota Batam. Izinkan kami Bapak untuk sponsor sedikit, karena kami sampai saat ini bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama yang rajin berjanji, yang rajin marhaban, yang rajin tahlilan, rajin yasinan, rajin manakiban, dan rajin tibaan, juga rajin kompangan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lanjutkan perkenalan waktunya nanti habis, ya, waktunya habis. Sebelum kita bercerita atau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, boleh nggak kita sepakat bersama dulu Bapak Ibu? Boleh nggak kita sepakati bersama dulu pengajian Maulid Nabi saat ini kira-kira panjang atau pendek? Bapak Ibu, panjang atau pendek? Lama apa sebentar? Ibu suka panjang apa yang pendek? Bu, Ibu suka panjang apa yang pendek? Panjang lah ya. Kalau bapak-bapak suka yang panjang apa yang pendek, Pak? Nah, kita jujur-jujur aja Bapak Ibu, ya. Ibu bapak, terutama ibu-ibu suka yang lama apa sebentar? Lama. Bapak-bapaknya? Lama juga? Alhamdulillah. Lama-lamanya tadi setengah jam apa 1 jam, Pak? Lamanya setengah jam apa 1 jam? Kita tanya aja dulu Kiai Najib. Lama apa sebentar ini? Lama. Lama tuh bahasanya nanti habis sih. Kebetulan beliau ini adalah satu alumni pesantren sama kami, Pak. Jadi beliau memperkenalkan kami, diajak ke Taman Lavender ini supaya kenal Bapak Ibu. Dan sebelah kirinya ini adik kandung saya, ya, Ustadz Agus ini adik kandung saya ajak dari Batu Ampar untuk tinggal di Taman Raya Tahap 1. Beruntung di saat itu saya punya usaha di Taman Raya Tahap 1 yang sekarang diteruskan oleh adik saya. Jadi sekedar perkenalan saja. Jadi makanya nanti kalau Bapak Ibu ada kekurangan dari adik saya ketika mengajar ngaji anak-anak di TPA sini, ya tolong dikasih teguran atau dikasih masukan-masukan yang baik, karena ini juga sama-sama berjuang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan tidak panjang, tidak pendek, ya, tidak lama, tidak sebentar. Kami akan menyampaikan sedang-sedang saja. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Gak usah terlalu panjang, gak usah terlalu pendek, ya. Namun kalau saya perhatikan tadi dari awal saya datang sampai sekarang, ibu-ibu majelis taklimnya, khususnya kompaknya, kayaknya saya mendengar sholawat-sholawatnya nggak ada lah Bapak Ibu yang bisa mengikutinya, ya.
nggak dengar apa mungkin Bapak Ibu ini nggak bisa mengikuti kira-kira lantunan sholawat yang disampaikan oleh tim kompak? Ya, malu-malu ya? Saya dengar tadi aja Ma'asalam fi amani syaikhona Allahu Rabbi Rabbi Ruhina ya sebetulnya enak loh. Kenapa ibu-ibu yang lain nggak bisa mendengar, nggak bisa mengikutinya? Nggak apa bagaimana Bu? Harusnya ibu buat teh tulisannya sebarkan sama ibu-ibu, sama bapak-bapak semua, biar mereka semua ngerti dan tahu, ya kan? Lama-lama nanti hafal, karena ini adalah suatu syair-syair yang menerangkan tentang keagungan daripada guru-guru kita ataupun kiai-kiai kita ataupun ustaz-ustaz kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya Bu ya? Lain kali seperti itu ya Bu ya? Nah lain kali datangkan tim kamera saya juga biar agak-agak beda gitu ya. Kebetulan kami baru 3 bulan ini merekrut jamaah hadirah berkolaborasi dengan musik religi. Ada gitarnya, ada kendangnya, ada apa namanya keyboardnya. Alhamdulillah sangat luar biasa untuk menyanyikan lagu-lagu religi. Ada Ma'asalama, ada Sa'duna Fidunya, ada Man'ana dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya saya yakin dengan aku yakin warga Taman Lavender ini tidak ada yang tidak tahu dan tidak kenal dengan sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi lahir tanggal berapa? Ibu-ibu yang di belakang, Kanjeng Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? Tanggal Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, bulannya bulan apa Mah? Kelahiran Kanjeng Nabi bulannya bulan apa? Ya Pak? Udah dijawab sama ibu, bulannya Rabiul. Ditanya bulannya saja untuk bapak-bapak, bulannya bulan gajah. Kanjeng Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kalau bahasa kerennya, bahasa umumnya itu bulan Maulud. Kalau orang Jawa bulan Mulut. Ya percaya kan sama Kiai Ngaji, sama Kiai Agus. Nanti mesti bulan Mulut, bukan Maulud tapi Mulut. Karena apa? Karena di bulan Rabiul Awal ini dari zaman dulu sampai sekarang rata-rata di mana-mana orang banyak mulut. Kalau bahasa orang Jawa kecangkeman. Banyak mulut. Banyak mulutnya bukan untuk ngerumpi. Banyak mulutnya bukan untuk gibah orang, tapi banyak mulutnya untuk memperbanyak membaca sholat, membaca sholawat. Ada yang menjalankan oleh Nabi dari tanggal 1 Rabiul Awal kemarin sampai tanggal 12. Ada yang diambil 3 hari sekali, ada yang tiap malam. Ibadah apa banyak ini Bapak Ibu ya. Setiap masjid itu dari tanggal 1 Rabiul Awal kemarin sampai nanti tanggal 12 ya, malam Rabu, malam Selasa atau malam Rabu? Malam Rabu ya, malam Selasa ya, malam sampai malam Selasa besok itu tiap malam marhabanan terus ya. Karena apa? Harusnya kita harus mampu membedakan antara bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud dengan bulan-bulan sebelumnya, yang dimana ini adalah sebagai tanda mahabbah, sebagai tanda cinta kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, sebagai mahabbah kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang di belakang, ibu lebih cinta Kanjeng Nabi apa cinta suami? Gak ada yang berani jawab. Ada yang mau jawab tapi tengok suamiku aja enggak ya. Ya udah sekarang bapak-bapak
siapa lebih cinta terhadap kanjeng Nabi? Sama aja, ya sama aja. Tengok istrinya juga, nanti bilang cinta sama kanjeng Nabi, nanti malam nggak ada berjatah. Nah itu ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin lah Bapak Ibu ini tidak ada yang tidak paham dengan sejarah kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hampir di mana-mana, setiap bulan Maulud, setiap bulan Rabiul Awal, semua dan seluruh masjid, bukan hanya masjid saja, musola, ya, bukan hanya musola saja, kemudian pondok pesantren, sekolahan-sekolahan. Karena berhubung saat pandemi, anak-anak juga tidak masuk sekolah, maka juga tidak ada sekolahan yang mengajarkan peringatan Maulid Nabi. Semua mengajarkan, memperingati setiap tahunnya. Dari pengurus JKM sudah mengagendakan dalam 1 tahun itu ada bulan Maulud, ada bulan Rajab, itu Mbak DKM ya. Ada nuzul Quran, nanti juga ada halal bihalal. Itu seolah-olah kegiatan rutin wajib dari DKM. Akan tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Ibu mau tahu? Ibu mau tahu apa yang sangat memprihatinkan? Bapak mau tahu apa yang sangat memprihatinkan? Setiap tahun peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad kita peringati, ya, setiap tahun semua orang tahu, tapi sangat sedikit kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang nempel di dada kita. Sangat sedikit sejarah yang dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad yang ada di dalam hati kita. Contoh ini. Kita tahu bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat luar biasa. Disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu sebagai suri teladan, sebagai panutan, sebagai cermin, ya, sebagai kaca yang harus kita mengambil daripada perilaku atau sejarah yang beliau alami. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami ngaji tidak panjang lebar, ya, kami ngaji sangat simpel saja. Kami pengen pengajian kita, majelis taklim kita betul-betul berbobot, ya, betul-betul punya potensi, betul-betul mampu menguatkan di dalam hati kita. Jangan hanya memperingati peringatan kelahiran kanjeng Nabi sebagai seremonial saja. Jangan. Sedikit tapi bisa berbobot. Caranya bagaimana? Kita harus betul-betul fokus. Kita dengarkan bersama, kita hayati bersama, kita masukkan di dalam hati kita. Setelah itu pulang dari majelis taklim, kita usahakan bagaimana perlahan-lahan sedikit demi sedikit apa yang kita dapatkan dari pengajian tersebut bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menyontoh dengan adanya perilaku Rasulullah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan semakin bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhir-akhir ini sangat memprihatinkan sekali, ya, orang beragama, akan tetapi justru karena beragama itu hidup semakin susah. Ada nggak Bapak Ibu? Orang beragama hidup semakin susah. Ada nggak? Dalam bermasyarakat juga semakin susah. Dalam berorganisasi juga semakin susah. Kehidupan sehari-harinya selalu dihantui dengan kesalahan-kesalahan. Mau berbuat ini salah, mau berbuat itu salah, mau begini salah, mau begitu salah. Itu banyak di akhir-akhir ini. Kenapa? Karena sangat memahami tentang agama, ya, terutama mencermin daripada tuntunan daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak kafah, tidak sempurna, tidak seutuhnya. Mereka hanya mengambil tuntunan-tuntunan yang sepenggal-penggal, mengambil hanya sebagian sisi saja, mengambil hanya separuhnya saja.
mereka tidak ambil semuanya, sehingga membuat dirinya saklek dalam bermasyarakat, ekstrim dalam berorganisasi, dan seterusnya. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak Pak? Orang yang hidupnya saklek gara-gara beragama, ada nggak? Misalnya cuma nyalahkan orang saja, ada nggak? Ada nggak Bu? Di majelis taklim ibu-ibu ada nggak yang hari-hari cuma disalahkan orang saja terus? Ya. Kalau di Batu Ampar sudah banyak, tapi nggak tahu kalau di Taman Lavender ini. Ya. Ini salah, itu salah. Makabanan nggak boleh. Yasinan bid'ah, apalagi? Di sini ada manakiban nggak? Nggak ada manakiban. Ya. Tahlilan sesat. Ada orang Jawa nggak? Ibu-ibu ada orang Jawa? Ada ya? Ada ibu ya? Ada yang tahu manakib nggak? Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kenal? Ya ada satu mungkin Bang. Sini aman Pak. Aman ya? Alhamdulillah ada Pak Thohir aman. Dari sebuah pemahaman-pemahaman yang sakral, ya pemahaman-pemahaman yang sakral, pemahaman-pemahaman yang ekstrim, yang hari-hari cuma ngolok-ngolok orang, nyalahkan orang. Ya Pak ya? Kita harus tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga punya seorang nabi yang mampu menteladani diri kita, yang mampu menuntun kita, yang mampu mengajari kita dan patut kita ikuti dalam kehidupan sehari-harinya. Saya akan contoh kepada ibu-ibu semua dan juga bertanya, Kanjeng Nabi punya sifat yang selalu belas kasih terhadap sesama manusia. Disinggung dalam Al-Quran, "Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku diutus oleh Allah di atas muka bumi ini kecuali untuk menjadikan rahmat kepada semua alam. Saking rahmatnya Kanjeng Nabi terhadap semua alam, terhadap semua sesama manusia, ketika Kanjeng Nabi diolok-olok oleh orang lain, diejek oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain, dicemooh orang lain, bahkan dilempari kotoran unta oleh orang tua, oleh orang lain. Kanjeng Nabi marah apa tidak? Kanjeng Nabi marah apa tidak Bu? Ya, Ibu, sejarah Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi dakwah, ya, dilempari kotoran unta, diejek, dicaci maki, dicemooh, marah apa tidak? Marah atau tidak? Pertanyaannya, hari-hari ibu ngaji di majelis taklim, di majelis zikir, hari-hari ibu ke masjid, kalau dicemooh orang, ngamuk apa marah? Marah. Pertanyaan saya, ngamuk apa marah? Yang ngamuk itu pernah hadir di maulid Nabi enggak? Hadir kan Bu? Tiap tahun kan? Tapi kenapa tidak mau menggoreskan hati kita dengan uswatun hasanah yang ada dalam diri Rasulullah? Tidak banyak lebar Bapak, sangat simpel saja. Baru disetel tetangga 1 tahun nggak teguran, ya, lewatan dengan tetangga pas kebetulan pengen meludah, ya kan, dikirain meludahin dia, akhirnya nggak teguran juga. Apa sih salahku sama ibu yang sebelah itu? Dia buang muka, udah nggak mau negur malah meludah. Suud dong, ya berprasangka Bu. Bermasyarakat buruk. Banyak sejarah-sejarah kesabaran dan uswatun ataupun teladan-teladan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Walaupun toh setiap tahun kita peringati, walaupun toh setiap tahun kita rayakan, kita panggil ceramah bukan hanya di wilayah Batam, sampai di luar Batam, tapi sangat sedikit audien yang bisa mengambil uswatun hasanah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita jumpa dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lagi ngaji, dan pengajian itu baru menyangkut dengan hal jihad, dengan hal dakwah, ya. Itu yang ada tuh hari-hari pengen ngajak perang saja. Ya Pak ya, Ibu pernah dengar orang-orang yang ngaji baru sampai bab jihad itu hari-hari pengen ngajak perang terus. Kita harus jihad, ini nggak betul, kalau nggak betul harus diperangi, ya, nggak bisa dengan cara halus, harus dengan cara kasar. Kurang kuatnya lagi panggil Pak Thohir, suruh
Suruh apa Pak? Suruh nembak. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kami ingin mengajak Bapak Ibu, ayolah kita bersama-sama mengambil sedikit saja dengan uswatun hasanah yang ada di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang kesabaran, sabar menghadapi apa saja, sabar ketika dihina orang, sabar ketika dicaci maki orang, juga harus sabar kalau mau mengurus masjid, harus siap menerima konflik, harus siap menerima ujian, harus siap menerima cacian, harus siap menerima cobaan. Betul nggak Pak DKM? Betul nggak Pak? Bapak bisa tanyakan aja semua pengurus masjid di Kota Batam, nggak ada orang yang mengurus masjid kok aman, nggak ada Pak. Mesti bermasalah. Betul ya, mesti bermasalah. Nggak percaya cek satu persatu. Di masjid mana? Apa masjid apa di masjid Agung? Apa di masjid Raya? Mesti ada masalah. Nah karena itu apa? Karena Allah sengaja memberikan sebuah masalah kepada orang-orang yang mau ngurusin urusannya Allah. Kalau kita mau ngurusin urusan Allah Bu, ya cepat atau lambat Allah akan berikan ujian, Allah akan memberikan cobaan, Allah akan memberikan musibah, Allah akan memberikan bala, Allah akan memberikan masalah-masalah. Percaya atau tidak Bu? Percaya atau tidak? Ya. Semakin kita kuat ngurus masjid, semakin besar godaannya. Yang curiga tentang keuangan yang curiga tentang administrasi, yang curiga tentang cara berjamaah, yang macam-macam. Ibu-ibu juga sama. Semakin rajin di majelis taklim, semakin banyak godaannya. Percaya Bu? Pernah mengalami? Pernah ngalamin Bu? Insya Allah pernah. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesabaran itu perlu dan penting di dalam diri kita untuk menghalau dengan persoalan-persoalan yang akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kita lihat dalam satu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu satu ayat. Coba Bapak Ibu saya akan baca satu kisah Kanjeng Nabi. Abdul illa abismillahil aliyyah mustatirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Apa? Sallu alaihi apa Allah? Ayo, ada muslimat NU enggak? Ada muslimat NU enggak? Saya akan tanya, Allah atau sallu alaihi? Allah atau Allahumma sholli alaihi? Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Ini ibu juga harus tahu majelis taklim jawab dengan lantunan-lantunan nada yang disampaikan oleh para ustaz, ya. Ini penting. Jangan semua lantunan yang sifatnya enak didengar terus dijawab dengan Allah. Kamu tadi saya katakan ketika saya membaca Al-Quran maka jawabannya Allah, maka boleh dijawab Allah. Ketika saya membaca Al-Barzanji maka harusnya dijawab dengan sholawat. Pernah ada yang menjelaskan tentang itu enggak Bu? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ini suatu hal yang terjadi di Batam, di mana-mana pernah mengalami seperti itu. Pokoknya di pengajian apa saja lah, asal mendengar penceramah, membaca surat, membaca ayat,
atau membaca sejarah Nabi, atau membaca hadis apa saja, asal pakai lagu, asal pakai tilawah, itu huruf yang akhir atau kalimat yang akhir, kalau dilenggak-lenggok-lenggak-lenggokkan, mesti dijawab dengan audiennya dengan jawaban Allah. Karena tadi yang saya katakan wa basyiris sabirin, jawabnya mustaqirran faidha barakati alama ana lahu wa aula Sallu alaihi. ada yang ketawa ini belum pernah dengar saya dia ya. Tapi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini penting ya. Kalau berkaitan dengan asma-asma Allah, kalau berkaitan dengan ayat-ayat Allah, maka hendaknya boleh dijawab dengan Allah. Tapi kalau membaca sejarah Kanjeng Nabi, membaca riwayat Kanjeng Nabi, membaca kisah Kanjeng Nabi, hendaknya dijawab dengan sholawat. Itu pun juga tidak semuanya di dalam Al-Quran. Ketika ada orang membaca ayat Al-Quran itu dijawab dengan Allah, Bu. Ada kalanya kita tidak tahu dan kita kurang ajar sama Allah. Boleh saya buktikan, Pak? Boleh saya buktikan? Ibu Bapak mau tahu? Kalau seandainya saya baca begini, Ara'aitam ladzi yukadzibu biddin. Ibu jawab apa? Ibu jawab apa? Kurang ajar enggak sama Allah? Apa tidak ya? Kalau ada seorang penceramah membaca Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, jawab apa? Allah. Itu kurang ajar enggak sama Allah? Coba kita artikan. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Itu artinya Allah lagi kadibiti. Bapak jawab apa? Allah. Kurang ajar nggak sama Allah? Ayo, betul nggak siapa yang sadar dengan itu, Bu? Ayo, siapa yang sadar dengan itu? Selama ini terjadi. Ya, jamaah tidak ngerti. Inilah fungsinya ngaji. Makanya ngaji jangan nyari yang lucu-lucu saja. Kata Pak Ustadz Najib tadi, nanti ceramahnya kita yang humoris ya, yang agak-agak lucu katanya. Ibu-ibu yang di sini senangnya yang lucu-lucu. Aku bilang kalau mau lucu undang Kirun atau bangkitkan Dono Kasino. Ini ngaji yang metentengan kayak gini aja banyak yang nggak masuk. Coba kalau nggak percaya buktikan saja. Keluar dari masjid ini, pulang dari pengajian, apa perubahannya? Kalau seandainya tiap tahun kita peringati Maulid Nabi, Bapak Ibu mampu menggoreskan hatinya dengan kisah-kisah perjuangan Kanjeng Nabi, damai kok Indonesia, damai dunia ini. Kenapa virus corona nggak selesai-selesai? Ayo, kenapa virus corona nggak selesai-selesai? Hanya dua hal, satu hablum minallah, dua hablum minan. Coba ini jaga yang baik, cepat selesai. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Nah, itu yang harus kita hati-hati. Kita ulangi, dari Allah berfirman tadi mempunyai makna bahwa ketika orang akan belanja untuk menjadi yang baik, untuk melaksanakan ibadah, untuk berjuang, untuk hadir di majelis taklim, untuk hadir di pengajian, itu sebelum hadir sudah disiapkan oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan. Minal khauf diantaranya dikasih ujian oleh Allah dari kekhawatiran. Hari ini ngaji gak ya? Hari ini ada majelis taklim, ada pengajian Maulid Nabi di Taman Lavender. Datang nggak ya? Kalau datang takut keuntungan berkurang karena aku lagi jualan, ya kan? Kalau datang nanti takut ceramahnya lama, sementara kita mau jalan-jalan hari Minggu, ya kan? Ada nggak getaran hati yang khawatir ketika kita mau melaksanakan ibadah? Mau melaksanakan bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk melaksanakan qiyamul lail, ada nggak sedikit khawatir?
Nanti kalau malam ini nanti bangun, sholat, dan bikin, kemudian doa, takut besok pagi nggak bisa terbangun. Sementara besok pagi itu mau ke barelang, ngajak anak-anak jalan-jalan. Anda nggak seperti itu, Pak? Ini sengaja ujian-ujian ini dipersiapkan oleh Allah, Bapak Ibu. Minal awalju. Sebelum kita beranjak untuk menjadi orang yang beribadah kepada Allah, menjadi orang yang baik, yang taat dan rajin beribadah kepada Allah, itu disiapkan oleh Allah sebuah ujian. Suatu saat nanti akan kelaparan, ya. Suatu saat nanti nggak punya apa-apa, hidupnya susah. Semakin rajin ibadahnya, semakin rajin datang di majelis taklim, semakin banyak masalah-masalahnya. Betul, Bu? Betul, Bu? Macam mana nggak banyak masalahnya lah? Orang ibu ini kadang lucu, hanya gara-gara bros saja nggak sama. Ya Allah, Gusti. Ya Bu ya, itu kalau di sana Bu. Gara-gara bros yang nggak sama, itu bisa ejek-ejekkan. Dan bisa panjang urusannya. Ya. Hanya gara-gara seragam juga tidak sama, jadi masalah. Hanya gara-gara beli cincin nggak emas itu pun juga jadi masalah di majelis saat itu. Tapi insya Allah kalau Pak Indonesia enggak lah ya. Bener Bu, Pak Indonesia tadi 500 soleha, ya, 500 soleha nggak ada itu ya. Nggak ada kan itu tadi Bu ya. Nggak ada kan? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwa kita ingin dalam majelis taklim ini, pengajian Maulid Nabi ini betul-betul berbobot. Ada oleh-oleh yang bisa kita bawa dari majelis ini. Ya, di antaranya tadi apa? Sabar. Apa Bu? Sabar harus kita bawa. Sabar dengan menghadapi persoalan-persoalan apa saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Karena Kanjeng Nabi sendiri tidak pemarah, tidak selalu emosi. Kanjeng Nabi itu pemarah apa pemaaf? Pemaaf apa pemarah? Kenapa kita nggak bisa ikut? Bisa ya Bu ya? Janji ya Bu ya? Nyampe rumah nanti kalau suaminya nggak balik, marah apa marah? Nggak marah. Marah apa nggak Bu? Jangan dimarahin dulu, ditanya dulu baik-baik kalau suaminya nggak pulang ya. Takutnya nanti lembur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sabar. Yang kedua, oleh-oleh yang harus kita bawa dari majelis taklim ini adalah mahabbah. Apa Bu? Maaf, rasa cinta, rasa kasih sayang, mempunyai toleran, mempunyai kepeduli terhadap siapa saja, terutama mahabbah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang kita akan dengar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah." Barang siapa yang mau memperingati hari kelahiranku, barang siapa yang mau memperingati dan merayakan hari kelahiranku, maka orang tersebut telah dia bermaksud berhak untuk mendapatkan pertolonganku. Bapak Ibu siap gak ditolong sama Kanjeng Nabi? Butuh gak pertolongan kepada Kanjeng Nabi? Besok dia bermaksud butuh gak kira-kira pertolongan kepada beliau? Kalau kita butuh beliau, butuh bantuan beliau, butuh syafaat beliau, maka ketika Maulid Nabi kita harus berusaha untuk memeriahkannya, merayakannya dengan mengisi sejarah-sejarah perjuangan kelahiran sampai wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita harus menanamkan rasa mahabbah dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya tadi pertanyaan saya, ibu-ibu lebih cinta Kanjeng Nabi atau cinta suami? Lebih cinta suami. Berapa persen Bu? 50 kepada Kanjeng Nabi. Kepada Kanjeng Nabi 50, 50 gak apa-apa ya, 50% gak apa-apa ya. Paling tidak masih belen ya. Daripada konslet pada Kanjeng Nabi 20, kepada suami 80.
80. Kita khawatir ditinggalkan suami apa kita khawatir ditinggalkan Kanjeng Nabi? Kita khawatir ditinggalkan suami kita apa khawatir ditinggalkan Kanjeng Nabi? Yang bisa jawab dapat hadiah dari Pak Ebi nanti. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memprihatinkan di akhirat ini. Ambil kita jadi pertanyaan lagi. Lebih banyak bercerita tentang Kanjeng Nabi, menyebut-nyebut nama Kanjeng Nabi, atau bercerita tentang suami dan menyebut-nyebut nama suami? Lebih banyak mana, Bu? Lebih banyak? Berapa kali Ibu menyebut Kanjeng Nabi dalam satu hari? Berapa? Berapa kali Bapak Ibu atau Ibu khususnya bersolawat kepada Kanjeng Nabi? 10? 20? 100? Atau 200? Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga rata-rata yang saya alami itu, Bu, peringatan-peringatan Maulid Nabi di mana-mana saja itu jarang sekali yang bisa berbobot. Oleh-oleh yang dibawa dari majelis taklim itu sangat kosong. Jawabannya cuma lucunya saja. Ibu dari mana? Pengajian di mana? Di Baitul Salam. Siapa penceramahnya? Enggak tahu namanya, lupa saya, pokoknya dari Batu Ampar. Gimana tadi ceramahnya, lucu enggak? Enggak, saya ada ngantuk kok. Saya malah ngomong siapa yang diceramahkan? Enggak tahu saya. Itu rata-rata seperti itu. Karena apa? Ya. Karena kita tidak mampu membuka mata hati kita untuk bisa melihat sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai meninggalnya. Sifat kasih sayang dan rasa sabar terhadap diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa. Nah makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi, untuk mau merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi ini, minimal kita harus mahabbah, harus menanamkan cinta terhadap Kanjeng Nabi. Harusnya lebih baik ditinggal suami daripada ditinggalkan Kanjeng. Ada, nggak mau kan, Bu? Nggak mau. Padahal kalau seandainya ibu jumpa Kanjeng Nabi, ibu akan keroyok. Ya, mungkin ibu-ibu yang ada di perumahan ini keroyokan semua. Ini contohnya orang yang belum tahu Kanjeng Nabi, mesti nggak mau. Ya, Bu ya, mesti nggak mau. Kanjeng Nabi itu belum dengarkan. Kanjeng Nabi itu manusia yang tahu manusia. Itu Kanjeng Nabi. Dan manusia yang ngerti manusia, juga manusia yang memanusiakan manusia, punya kasih sayang, punya kesabaran, punya toleransi, punya kepedulian terhadap bukan hanya masyarakat ataupun umat, bahkan terhadap keluarganya. Ibu mohon maaf, itu kalau dipanggil suami, panggilan suami apa? Neng apa mama bebek? Apa ayang bebek? Takutnya kalau panggilannya ayam baby, ya, betul nggak Pak? Coba lihat, Kanjeng Nabi menyebutkan ketika melihat, memandang ataupun memanggil istrinya, apa panggilan beliau? Ya Humairah, wahai istriku yang giginya kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil apa seperti itu? Pernah? Kalau pas lagi apa, Bu? Tanggal tua, pasangan hujan? Tanggal hujan ya? Rata-rata kalau pas tanggal tua, ya, ini suami sudah mulai meraih-raih sama istri, karena jatahnya sudah mulai habis, takut istrinya marah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada laptop. Kita bercerita tentang mahabbah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, barang siapa yang senang aku, barang siapa yang mau mengamalkan sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut besok di akhirat akan bareng-bareng masuk surga dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cinta apa tidak itu? Cinta kepada manusia yang luar biasa tidak? Ya, cinta kepada manusia yang luar biasa tidak? Cinta kepada manusia yang tahu manusia tidak?
cinta kepada manusia yang ngerti manusia tidak, dan cinta kepada manusia yang memanusiakan manusia ketiga, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk daripada kecintaan kita terhadap beliau, maka kita harus memperbanyak membaca sholawat. Makanya tadi saya katakan dan saya tanyakan kepada ibu, berapa kali sehari semalam kita bersolawat kepada kanjeng Nabi? Dalam 1000. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya terkesan apa yang pernah disampaikan oleh kanjeng Nabi terhadap ibu kami dulu mengenai tentang sholawat. Banyak fadilah-fadilah ataupun keutamaan sholawat. Di antaranya demikian. Kata kanjeng Nabi, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asra rahmatan, wa man shalla alayya asra marratan sallallahu alaihi mi'ata rahmatan, wa man shalla mi'ata marratan sallallahu alaihi alfa rahmatan, dan wa man shalla alfa marratan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa yang mau bersolawat kepada aku sekali saja solawat, ya, maka Allah akan turunkan rahmat kepadanya 10 rahmat. Selawat itu macam-macam ibu. Ada berapa banyak macam selawat? Ayo kita hitung. Yang pertama selawat Jibril. Yang kedua selawat selawat Naria. Yang ketiga selawat apa lagi? Ibu-ibu kompak bersama. Selawat Jibril, selawat Naria, selawat Tibil Puluk, selawat Gadar, selawat Munjia, selawat, ayo apa lagi? Ayo Fatih, selawat. Banyak macamnya selawat. Ada yang punya seperti ini. Ya Rasulullah, itu bisa mengiringi, jadi ada kumpul dulu, ayo kita berselawat, ya. Ibu yang disahkan apa enggak? Bisa ibu ya? Ya Rasulullah,
Ustadz Kahri mengaji. Di situ ada semua. Ada pengajian juga ada, bapak ibu juga ada, untuk hadrohnya juga ada. Nanti belum rokok aina bisa. Yang penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tapi mohon maaf, supaya saya tidak sebaik Ustaz Najib ya, karena memang beliau itu agak gimana lah, nggak tahu bulannya di mana. Oke, satu selamat saja ya. Untuk ibu semuanya supaya tidak ngantuk, biar nggak sepanjang, sedih ya. Bisa lagi ini ya. Rokok aina Gak salah ini potong ini Pak ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi apa tadi Maret Atus sesuai dengan namanya, wanita-wanita yang soleh, yang solehah. Di antara wanita yang solehah itu harus bisa membedakan kecintaannya terhadap suami dan cinta terhadap kanjeng Nabi. Kalau suami ngajak jalan-jalan hari Minggu, ibu-ibu ajak hadroh, berat banget Pak. Gak jadi jawab. Hari Minggu waktunya kita jalan-jalan. Suami ngajak jalan-jalan di Barelang. Sementara ibu ada latihan hadroh di hari Minggu. Ikut suami apa hadroh? Masya Allah. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sholawat saja kata kanjeng Nabi, Allah akan rahmati orang tersebut dengan 10 rahmat. Allah akan kasih sayang kepada kita 10 kasih sayang. Baru satu sholawat. Kalau kita bersalawat kepada kanjeng Nabi 10 kali sholawat, maka Allah akan turunkan rahmat kepadanya 100 rahmat, 100 kasih sayang. Dan barang siapa yang mau berselawat kepadaku 100 kali selawat, maka Allah akan turunkan rahmat kepadanya 100 rahmat, 1000 rahmat. Dan selanjutnya, barang siapa yang mau berselawat kepadaku 1000 kali selawat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita dari dosa-dosa yang telah lalu.
Karena itu, maka kita dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini peringatan Maulid Nabi sengaja kami melenceng daripada temanya, Pak. Karena tadi temanya apa? Temanya menegakkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa ya? Nah, temanya saya garis semangat kita mahabbah kepada Kanjeng. Semangat kita cinta kepada Kanjeng. Man ahabba syai'an kasradihu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka biasanya sering disebut-sebut, sering diucap-ucap. Maka mulai sekarang ya, pulang dari majelis ini, kembali dari masjid ini, tanamkan rasa mahabbah di dalam hati kita, terutama untuk senantiasa berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minim-minimnya sehari semalam jangan sampai kurang daripada 1000 ataupun 3000 kali. Amin Allahumma. Sanggup ibu? Sanggup ibu? Sehari semalam selama 1000 kali sanggup? 3000 kali sanggup? Saya akan coba buktikan nanti. Ya, tolong dicek nanti ya saja. Siapa yang sanggup baca 3000 selawat? Ya. Karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah menunjukkan jam 11.20 dalam masih waktu zuhur. Sebetulnya mohon maaf masih banyak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Akan tetapi karena terbatasnya waktu, kami biasanya kalau ceramah paling lama 1 jam, Pak. Ya, nah ini karena waktunya sudah mepet, maka mungkin bisa disambung lain kali. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Untuk tidak mengurangi dan menambah keberkahan daripada majelis ini, maka saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berselawat, yang selawat itu juga tidak asing di telinga kita. Dan saya yakin Bapak Ibu mesti hafal. Beda dengan selawat yang saya lakukan tadi. Ibu hadrohnya bisa, atau ibu kembangnya bisa, tapi bapak-bapaknya banyak nggak bisa. Tapi kalau ini insya Allah bisa. Ya Rasulullah.
kasihan, ya, udah capek. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya. Inilah kami kalau berada di tengah-tengah ibu, biasanya kami kalau di majelis taklim itu seperti ini, lepas kontrol. Apalagi kalau saya ini musik bersama tim Fatih ini, rasanya ingin sekali sangat berbeda ya Bu ya. Ya Bu. Insya Allah nanti dibilang buat apa di majelis taklim kami ya Bu ya. Nanti kapan-kapan kita datangkan tim Hadroh Al-Ittihad dari Batu Ampar yang berkolaborasi dengan musik-musik religi. Pokoknya ada dua. Saya semoga ngaji ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin hanya itu bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kejelasan dan kesalahannya. Kita akhiri ucapan biidznillah shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.